Manchester City sukses mempertahankan rekor buruknya di musim ini. Entah sudah mulai bosan menang atau sudah lupa caranya untuk menang, di pertandingan pekan ke-16 Liga Inggris, Manchester City lagi-lagi menelan kekalahan. Kekalahan kali ini lebih memalukan lagi karena harus kalah dari rival sekotanya yaitu Manchester United di Etihad Stadium. Kekalahan City atas MU juga menghadirkan beberapa catatan yang menarik. Bagaimana ceritanya? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Pekan ke-16 Liga Premier menghadirkan pertandingan super big match yang bertajuk Derby Manchester. City akan menjamu sepupunya yaitu Manchester United di Etihad Stadium. Baik City dan MU sedang berada di kondisi yang hampir sama yaitu susah menang. City menjalani musim yang buruk dengan hanya meraih 1 kemenangan saja di 10 pertandingan terakhirnya. Sementara MU masih inkonsisten meski bersama pelatih barunya yaitu Ruben Amorim. City dan MU menurunkan skuad terbaiknya. Kedua tim juga memburu kemenangan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Di 20 menit awal, kedua tim tampil begitu hati-hati dan hanya bermain-main di tengah. Tidak ada tembakan ke gawang di 20 menit pertama jalannya pertandingan. Baru di menit ke-21, Phil Foden mengancam gawang dan kedua tim sudah mulai tampil terbuka. Di menit ke-36, berawal dari sepak pojok, De Bruyne berhasil mengirim umpan yang kemudian bola disambar oleh Gvardiol untuk mencetak gol pertamanya di pertandingan ini. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Babak kedua nyaris sama dengan babak pertama. Kedua tim saling berbalas serangan hingga petaka akhirnya datang di menit-menit akhir. Hanya butuh waktu 2 menit saja bagi Manchester United untuk merubah keadaan. Pertama, Bruno Fernandes melesatkan gol di menit ke-88 melalui titik putih. 2 menit berselang, tepatnya di menit ke-90, giliran Amad Diallo berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1. Skor itu tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan dan MU akhirnya bisa mengalahkan City di kandangnya. Manchester City sepertinya sudah nyaman dengan keadaan ini. City seperti tidak melakukan perbaikan dan berbenah. Kekalahan atas MU menjadi kekalahan ke-8 City selama 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Di rentang waktu ini, City hanya meraih 1 kemenangan saja dan belum bisa bangkit dari keterpurukan. Berulang kali, Manchester City kena comeback. Ini adalah kali kedua City kena comeback di kandang, setelah sebelumnya melawan Feyenoord Rotterdam di Liga Champions. Sejatinya, pertandingan melawan MU bisa menang. Sayangnya, kesalahan Matheus Nunes yang berbuah penalti membuyarkan kemenangan City. Sekaligus, MU bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk meraih kemenangan. Sepertinya di video sebelumnya sudah banyak dijelaskan faktor-faktor yang membuat City terpuruk. Namun, kita semua tidak menyangka jika City akan mengalaminya sejauh ini. Banyak yang mengatakan bahwa City akan kembali ke setelan pabrik seperti dulu. Hal itu rasanya masih terlalu jauh. Kita tunggu saja mau sampai kapan Manchester City bermain seperti ini. Sementara bagi MU, kemenangan ini adalah modal berharga setelah di 2 laga terakhir di Liga Inggris mereka tidak meraih kemenangan. Ini sekaligus membalaskan kekalahan MU di final Community Shield pada awal musim kemarin. Saat itu MU kalah lewat adu penalti. Kemenangan atas City juga menghadirkan beberapa catatan yang menarik bagi MU. Dari manajer Amorim, ini adalah kemenangan kedua atas City di musim ini. Amorim sebelumnya meraih kemenangan atas Pep dan City saat masih membela Sporting Lisbon yang saat itu menang telak 4-1 di Liga Champions. Ruben Amorim juga berhasil mengikuti jejak pendahulunya yaitu Sir Alex Ferguson sebagai pelatih pertama yang memenangi derby pertamanya bersama MU. Jauh ini sudah ada 6 pelatih pasca Sir Alex Ferguson dan hanya Amorim yang berhasil menang di derby pertamanya. Bruno Fernandes juga mencatatkan rekor anyar setelah ia berhasil mencetak 21 gol lewat titik putih dari 25 kali percobaan untuk Manchester United di Liga Inggris. Catatan ini melewati rekor Wayne Rooney di Liga Inggris dan Bruno menjadi yang terbaik. Penentu kemenangan Amad Diallo juga menjadi pemain kedua yang bisa mencetak gol ke gawang juara bertahan di menit ke-90 lebih. Setelah sebelumnya pemain yang melakukan ini adalah Robin van Persie di tahun 2012 dan kedua pemain ini sama-sama mencetak gol ke gawang Manchester City. Jika tadi pemain kedua MU yang mencetak gol ke gawang juara bertahan, Amad Diallo juga menjadi pemain kedua di Premier League yang bisa mencetak gol di menit ke-90 lebih melawan juara bertahan setelah Neil Mellor pada tahun 2004 silam. Kemenangan membuat MU saat ini berada di peringkat ke-13 dengan raihan 22 poin. Sementara City turun ke peringkat 5 dengan raihan 27 poin. Masih sangat panjang musim ini yang harus dilalui dan semua masih bisa memberikan kejutan. Semakin menarik Liga Inggris di musim ini.